Halo semua, perkenalkan nama saya Opsiana Anacibako dengan NIM 22011400092. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Jadi pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu masih sangat umum, di dalam yang dimana di dalamnya itu dapat mewadahi, menginspirasi dan menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan. Lalu pembelajaran IPS itu merupakan suatu upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora dan masalah sosial kehidupan untuk mencapai suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi pendekatan dalam pembelajaran IPS ini merujuk pada prinsip pembelajaran IPS, yang dimana pendekatan pembelajaran IPS ini baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAICAM. Jadi pendekatan CBSA itu dapat diartikan sebagai suatu anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasi dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik peserta didik apabila diperlukan. Sedangkan PAICAM itu merupakan suatu pembelajaran yang dirancang hendaknya dapat mengaktifkan peserta didik dan mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya itu efektif dan tetap menyenangkan bagi peserta didik. Jadi pendekatan pembelajaran IPS itu kurang lebih ada 14 pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama itu pendekatan lingkungan. Jadi dalam pendekatan lingkungan itu IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat, dan juga perlu memperhatikan lingkungan sebagai di mana itu sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan fisik. Lalu yang kedua itu pendekatan konsep. Jadi pendekatan konsep ini lebih menekankan pada pemahaman konsep yang sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Jadi konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, ya itu merupakan suatu konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, bukan sekadar diketahui atau dihafalkan saja. Lalu yang ketiga itu pendekatan inquiry. Jadi pendekatan inquiry itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik itu untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajarnya. Lalu yang keempat itu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu diperhatikan. Lalu yang kelima itu pemecahan masalah. Jadi pendekatan pemecahan masalah ini akan membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di masyarakat. Lalu yang keenam, pendekatan deduktif-induktif. Jadi pendekatan deduktif dan induktif ini termaksud ke dalam jenis pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional itu merupakan pendekatan di mana guru itu cenderung lebih aktif dibandingkan dengan peserta didik dan metodenya cenderung lebih monoton. Lalu yang ketujuh itu pendekatan nilai. Pendekatan nilai itu dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, serta juga dapat membantu untuk menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Lalu yang kedelapan itu pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif ini mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Lalu yang kesembilan, pendekatan kesejarahan. Jadi pendekatan kesejarahan ini merupakan suatu
langkah mengungkapkan peristiwa masa lalu yang biasanya dijadikan sebagai contoh, maupun contoh baik maupun contoh yang tidak baik yang digunakan untuk memberitahukan kepada peserta didik. Lalu yang ke-10 itu pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan, misalnya tema lingkungan hidup. Lalu yang ke-11 itu pendekatan CTL atau contextual teacher and learning. Jadi pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya itu membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan motivasi peserta didik, yang mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Lalu yang ke-12 itu pendekatan berbasis proyek. Jadi pendekatan berbasis proyek ini merupakan sebuah pendekatan yang dimana peserta didik itu dalam proses belajarnya itu memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama tim yang solid. Lalu yang ke-13 itu pendekatan quantum teaching. Jadi pendekatan quantum teaching ini merupakan suatu ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman neurolog atau neurologistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Lalu yang terakhir itu ke-14 pendekatan kooperatif. Jadi teman-teman, pendekatan kooperatif ini yang biasa dilakukan dalam kelas kooperatif, di mana peserta didik itu belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil, yang biasanya kelompok-kelompok kecilnya itu terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Jadi peserta didik itu dikelompokkan secara heterogen selama belajar secara kooperatif. Jadi peserta didik itu diajarkan tentang keterampilan kooperatif agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Jadi pendekatan ini menekankan pada nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Jadi lebih mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.